Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Noralin Rizky dengan NIM 34 2019-020. Mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini, kita akan mengenal perhitungan uji validitas menggunakan teori Eikenphi dan juga perhitungan uji reliabilitas menggunakan prinsip teori Borish. Baiklah, untuk itu langsung saja. Yang pertama, kita ke perhitungan uji reliabilitas menggunakan teori Borish terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke perhitungan teori Borish, ada kalanya kita ketahui terlebih dahulu apa itu teori Borish. Nah, teori Borish merupakan efisiensi reliabilitas instrumen pengamatan yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan presentasi kesesuaian antara dua hasil pengamatan dari para pengamat. Nah, untuk prinsip yang digunakan pada teori Borish yaitu di sini sudah saya tulis, apabila perhitungan dari hasil penilaian validator menghasilkan nilai akhir R hitung yaitu 75% lebih besar sama dengan 75%, maka menunjukkan kesamaan atau kecocokan dari persamaan persepsi para validator. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung teori Borish ini yaitu R sama dengan 1 min A min B per A plus B dikali dengan 100%, di mana R itu merupakan reliabilitas instrumen, A merupakan frekuensi tertinggi pengamatan, dan B merupakan frekuensi terendah pengamatan. Nah, untuk itu langsung saja kita ke contoh perhitungan daripada teori Borish. Nah, di sini sudah disiapkan data hasil validasi draft perangkat pembelajaran oleh dosen ahli dan juga guru biologi SMA pada perangkat pembelajaran, yaitu menggunakan 4 perangkat pembelajaran pada silabus, RPP, LKS, dan juga instrumen dengan keempat validator, yaitu yang pertama itu validatornya adalah dosen ahli, kemudian yang kedua yaitu dosen ahli 2, yang ketiga guru biologi SMA yang pertama, kemudian yang keempat guru biologi SMA yang kedua. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai ke perhitungan yang pertama terlebih dahulu, dimulai dari silabus. Kemudian selanjutnya akan dihitung RPP, LKS, dan juga instrumen penelitian. Nah, di sini sudah saya siapkan data terlebih dahulu perhitungannya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita akan menghitung bagian silabus. Nah, untuk rumusnya sendiri, tadi kan R sama dengan 1 min A min B per A plus B dikali 100%. Nah, di sini untuk dosen ahli, kita langsung masukkan saja nilai A dan juga B-nya. Nah, sebelum itu, di mana didapatkan hasil nilai A dan B? Nah, kita lihat pada rumus tadi, kalau A itu merupakan frekuensi tertinggi pengamatan, dan B itu merupakan frekuensi terendah. Nah, kita lihat pada tabel. Untuk dosen ahli yang pertama dan kedua, kita lihat pada perangkat silabus. Di sini ternyata nilainya adalah 25. Nah, jadi langsung saja kita masukkan nilainya karena nilainya sama, yaitu 25, tidak ada yang tertinggi dan terendah. Langsung saja kita masukkan nilai A 25 min 25 per nilai A dan B-nya 25 plus 25 dikali dengan 100%. Nah, langsung saja kita hitung. Jadi 1 min 25 dikurang 25 adalah 0 per 25 plus 25 yaitu 50 dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. 1 dikurang 0 per 50 adalah 0. Kemudian dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 100%.
Kemudian selanjutnya kita hitung juga untuk guru biologinya. Nah, di sini sudah dihitung terlebih dahulu tadi. Langsung saja dimasukkan nilai A min B, A plus B-nya, yaitu A-nya adalah 45, B-nya yaitu 35, kita lihat pada tabel. Untuk guru biologinya yaitu A-nya ada 35, dan B-nya yaitu A-nya yaitu 45. Maka didapatkan hasil R hitung sebesar 87,5%. Untuk RPP dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi, dimasukkan nilai tertinggi dan juga terendahnya, maka didapatkan R hitung dosen ahli 100%. Untuk guru biologi juga sama, didapatkan nilai R hitung 75%. Nah, untuk LKS berlaku sama seperti perhitungan pada RPP tadi, yaitu untuk dosen ahlinya terdapat R hitungnya 100%. Untuk guru biologinya juga sama, yaitu didapatkan nilai R hitung 92,4%. Nah, untuk instrumen penelitian, cara perhitungannya juga sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, di sini untuk dosen ahlinya didapatkan nilai sebesar 100%. Untuk guru biologinya didapatkan nilai R hitung sebesar 94,8%. Nah, setelah melakukan perhitungan, di sini sudah ada tabel kesimpulan hasil perhitungan persamaan persepsi terhadap para validator menggunakan teori Boric tadi. Nah, didapatlah nilai hitung sehingga langsung dimasukkan ke tabel untuk mempermudah penerimaan hasil persepsinya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai daripada setiap dosen dan guru itu mempunyai nilai yang sedikit berbeda. Nah, kita kembali ke prinsip teori Boric tadi, bahwa apabila perhitungan dari hasil penilaian oleh validator menghasilkan nilai R sebesar 75% lebih besar sama dengan 75%, maka menunjukkan kesamaan atau kecocokan dari persamaan persepsi para validator. Artinya, jika nilai dari hasil R hitung tadi sebesar 75 dan lebih besar daripada 75, maka hasilnya adalah reliable. Nah, kita kembali ke tabel kesimpulan tadi. Di sini dapat kita lihat bahwa pada silabus, nilai dosennya yaitu sebesar 100%. Ternyata nilai 100% sudah memenuhi standar daripada nilai dari prinsip teori Boric, dan untuk gurunya yaitu 87,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran silabus itu reliable. Nah, selanjutnya pada RPP. Di sini pada RPP nilai dosennya yaitu 100% dan gurunya 75%. Nah, dapat kita ingat kembali bahwa prinsipnya tadi yaitu tidak boleh lebih kecil daripada 75. Dan jika lebih besar daripada 75, maka dikatakan reliable. Maka nilai tersebut reliable. Selanjutnya pada LKS, untuk dosennya yaitu 100% dan untuk gurunya 92,4%. Sudah dipastikan bahwa nilai tersebut reliable karena memenuhi standar prinsip teori Boric. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, pada dosennya ternyata dapat nilai 100% dan gurunya 94,8%. Dapat dipastikan juga bahwa nilai tersebut reliable karena lebih daripada standar minimal prinsip teori Boric tadi. Nah, mungkin itu saja uji reliabilitas menggunakan teori Boric. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung perhitungan uji validitas menggunakan teori Eigenvalue. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu bahwa teori Eigenvalue ini merupakan suatu formula yang akan digunakan untuk menghitung konten validitas koefisiensi yang didasarkan
pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak jumlah penilai atau N terhadap suatu item dari segala atau sejauh mana item tersebut mewakili kontrak yang diukur. Nah, prinsip utama daripada icon fee ini adalah dilihat dari banyaknya rater dan juga kategori yang digunakan. Nah, rater di sini merupakan jumlah validatornya serta kategori merupakan skala ukur atau jumlah skala ukur yang digunakan terhadap penilaian oleh validator. Nah, untuk menghitung uji validitas menggunakan teori Eigen-Fee, di sini kita menggunakan rumus yaitu V sama dengan sigma S per N dikali C-1. Nah, di mana V itu merupakan indeks kesepakatan rater, S itu merupakan hasil pengurangan dari R dikurang LO, di mana R itu merupakan angka yang diberikan oleh penilai, dan LO itu merupakan angka penilaian terendah. Nah, di sini N jumlah penilai dan C itu merupakan angka penilaian tertinggi. Nah, selanjutnya kita cari terlebih dahulu nilai V daripada V tabelnya sebelum kita memulai perhitungan untuk mencari V hitung. Nah, di sini sudah ada tabel icon V, yaitu yang di sebelah kiri ini merupakan rater atau jumlah validator yang digunakan. Nah, dalam hal ini, perhitungan yang akan kita gunakan, kita menggunakan jumlah rater sebanyak 3. Nah, yang di sebelah sini, ini merupakan number of rating kategori atau jumlah kategori yang digunakan. Nah, dalam hal perhitungan yang akan kita lakukan, kita menggunakan 7 kategori. Nah, di mana untuk mencari nilai V, kita lihat terlebih dahulu jumlah rater dan kategori yang digunakan. Nah, tadi kan kita sudah menemukan bahwa kita menggunakan jumlah rater yaitu 3. Nah, di sini sudah ditandai jumlah rater 3 dengan skala yang digunakan yaitu 7. Nah, di mana untuk V-tabel indeks nilai validitas yang digunakan yaitu nilainya adalah terdapat pada V yaitu 1,00. Dan kita tuliskan di sini 1,00. Nah, selanjutnya kita cari tahu juga nilai LO-nya. Nilai LO di sini yaitu angka penilaian terendah yaitu 1. Kemudian C angka penilaian tertingginya yaitu 5. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke perhitungan kasus yang akan kita lakukan. Nah, di sini sudah ada tabel untuk kita cari nilai S1, S2, dan S3-nya. Nah, untuk mencari nilai S1-nya, kita gunakan rumus yaitu nilai rater dikurang 1. Jika kita menggunakan Excel, maka mudah saja, langsung saja kita klik sum. Kemudian kita klik atau blok pada rater 1, kemudian kita tambahkan min 1, kemudian enter. Nah, sehingga didapatlah nilai. Nah, untuk mempermudahnya, kita tarik saja seperti ini, sehingga akan mempermudah perhitungan daripada nilai S1 sendiri. Nah, untuk S2-nya sama rumusnya seperti untuk mencari S1 tadi. Kemudian kita tarik lagi garisnya. Untuk yang S3 juga sama. Kita tarik. Nah, maka didapatlah hasil S1, S2, dan S3-nya.
Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai sigma S. Nah, untuk mencari nilai sigma S ini mudah saja. Digunakan rumus yang sama seperti tadi. Kemudian blok bagian kolom baris pertama untuk nilai S1, S2, dan S3-nya. Kemudian kita enter. Nah, untuk mempermudah sama seperti tadi, kita tarik saja sehingga nilainya otomatis akan muncul. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke intinya, yaitu kita mencari nilai V hitung. Nah, untuk mencari nilai V hitung digunakan rumus sigma S per NC-1. Nah, kita hitung terlebih dahulu nilai dari N dikali C-1. Nah, kita sudah ketahui bahwa nilai N atau jumlah reternya tadi kan ada 3. Kemudian kita kalikan dengan nilai C, kemudian dikurang 1. Sama dengan N-nya ada 3. Kemudian dikali dengan nilai C-nya adalah 5. Kemudian dikurang dengan 1. Sama dengan enter. Nah, maka nilai C-nya yaitu nilai NC-1-nya adalah 14. Jadi langsung saja kita masukkan di sini sama dengan nilai sigma S dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kemudian dibagi dengan nilai NC-1 tadi. Langsung kita klik saja, kemudian enter. Nah, maka keluarlah nilai yang seperti ini. Nah, untuk perhitungan yang kedua dan selanjutnya dilakukan juga rumus yang sama, tetapi untuk mempermudah kita langsung tarik saja. Mohon maaf, sepertinya ada error. Kita manual saja seperti tadi. Sama dengan Nah, setelah itu didapat hasil seperti ini, maka langsung saja kita interpretasikan nilai yang sudah kita peroleh atau V hitung yang sudah kita dapat dengan membandingkan dengan nilai V tabel yang sudah ada. Nah, untuk yang pertama kriterianya di mana nilai V hitung tadi adalah 0,71. Nah, di mana nilai 0,71 ini jika dilihat dengan nilai V tabel yang sudah ada yaitu 1,0, ternyata nilai V hitung lebih kecil daripada nilai V tabel, sehingga jika kita interpretasikan nilai tersebut ternyata tidak memenuhi standar nilai V tabel yaitu 1,00. Jadi kesimpulannya adalah nilai tersebut tidak valid. Nah, selanjutnya pada item kedua kita lihat juga nilainya, di mana nilainya yaitu 0,57. Nah, sedangkan V tabelnya itu harus 1,00 sehingga nilai tersebut ternyata juga tidak memenuhi syarat. Untuk nilai pada item ketiga dan selanjutnya dapat dilihat ternyata nilainya di bawah 1 semua, yaitu
di bawah 0,6. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan nilai vetable. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item tersebut ternyata tidak valid. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.